Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Putri Baida dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan BP 2010862009. Untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Public Speaking kelas A, aku membuat video ini. Ini adalah sebuah pidato yang bercerita tentang menerima diri sendiri. Selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih. Menerima diri sendiri itu adalah keadaan di mana kita sudah menerima diri kita apa adanya, dan itu mencakup semua tentang diri kita, positif atau negatif, kurang atau lebihnya, kekuatan atau kelemahannya. Pikiran kita ada banyak suara-suara yang omongannya lebih pedes dari mulut tangga. Suara-suara itu bilang, lo gendut, lo jelek, gak bakal ada yang mau sama lo gak berguna, selera lo payah, lo freak, lo kok nggak bisa begini, lo kok nggak bisa begitu, sebenarnya lo bisanya apa, lo nggak berguna. Itu cuma sedikit, cuma sekian dari beberapa suara-suara jahat yang ada dalam kepala kita. Tapi itu jahat kan? Jahat banget. Bagaimana diri kita sendiri, pikiran kita sendiri bisa bikin kita benci sebenci-bencinya sama diri kita sendiri. Orang kan sering bilang nih, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh apa-apa, nggak boleh merasa. Mana bisa begitu? Karena kita itu bukan batu, bukan dinding, kita manusia. Dan sebagai manusia, kita punya rasa. Dan kita berhak buat merasa. Apa diri kita sudah menjadi diri kita sendiri? Sebenarnya, apa kita sudah menerima diri kita sendiri? Yang ada di depan aku sekarang. Pertanyaannya sederhana, tapi mungkin jawabannya nggak sama sederhananya. Bunyinya begini, apa kalian udah nerima diri kalian sendiri? Sekarang kalian ada di depan aku, dan aku sebelumnya udah cerita kalau aku bakal ngomong soal menerima diri sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, ini orang sebenarnya mau ngomongin soal apa? Kalau gue nggak nerima diri gue yang sendiri, yang gue yang sekarang itu siapa? Kalau ada yang nanya begitu, itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kita yang sekarang ini siapa? Apa kita adalah diri kita sendiri yang apa adanya, nggak dibuat-buat, yang natural, yang alami, yang nggak pakai topeng? Atau apa kita hasil dari pencitraan sedemikian rupa demi memenuhi ekspektasi orang-orang? Atau kita itu hasil dari susah payah diri yang berusaha kita buat, yang berusaha diterima sama orang-orang? Aku bakal jelasin soal penerimaan diri. Menerima diri sendiri itu adalah keadaan di mana kita sudah menerima diri kita apa adanya, dan itu mencakup semua tentang diri kita, positif atau negatif, kurang atau lebihnya, kekuatan atau kelemahannya. Kita mengakui diri kita sebagai sebagaimana kita adanya. Semua yang tadi itu kita rangkul, kita terima, kita akui. Nah, masalahnya adalah nggak semua orang bisa menerima diri mereka. Kebanyakan orang justru sibuk berusaha buat bisa diterima. Kenapa? Ada banyak alasan yang bikin ini terjadi. Salah satu yang paling sering adalah pengaruh lingkungan. Nih, kita lagi kumpul sama keluarga besar. Kita lagi kumpul sama teman-teman satu geng kita. Ada aja yang bakal nyeletuk, "Lo kok gendut banget sih? Cewek itu harus kurus, langsing. Kurangin dong makannya, diet dikit." Atau, "Kamu ini harusnya lebih begini dan begitu. Orang biasanya begini dan begitu, nggak harus kayak gitu." Atau, "Kamu nggak bosen apa jomblo terus? Coba deh dandan, belajar pakai make up sama skincare, biar dapet cowok, biar cakep." Atau, "Kamu tuh udah gede, umur segini masa apa-apa nangis. Jangan jadi anak-anak dong." Atau misalnya nih, kamu lagi ngumpul sama teman-teman kamu, terus muter lagu Firsa Besari. Ada aja yang bakal nyeletuk, "Lu ngapain muter lagu Kopi Senja begitu? Kagak pernah sholat maghrib ya loh." Hal-hal yang aku sebutin tadi kayaknya udah sering terjadi di sekitar kita kan, di keseharian kita. Udah sering kita dengar, atau kadang malah kita sendiri yang ngomong begitu. Nah, ini yang aku maksud sama pengaruh lingkungan. Lingkungan kita, besar atau kecil, memberi dampak pada bagaimana kita membentuk diri kita. Orang-orang di sekitar kita, sadar atau nggak sadar, memberi pengaruh bagaimana kita menampilkan diri kita.
berat badan kita, make up kita, selera musik atau film kita. Kita diharuskan begini dan begitu, dibanding-bandingin, dipaksa buat memenuhi standar yang diciptakan orang lain. Kenapa kebanyakan orang gagal menerima diri mereka sendiri? Karena mereka takut. Mereka takut diri mereka yang sebenarnya itu enggak diterima sama kebanyakan orang. Makanya kita lebih sibuk berusaha membuat diri kita bisa menerima daripada menerima diri kita sendiri. Kita lebih sibuk berusaha menjadi sosok yang diterima sama orang lain ketimbang menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya kita terpaksa, memaksa merubah diri kita sedemikian rupa supaya menjadi sosok yang sempurna, sosok yang diterima sama kebanyakan orang lain. Dan sebenarnya omongan orang-orang tadi itu nggak sepenuhnya salah. Mungkin dengan diet kamu bisa lebih sehat. Dengan belajar make up dan skincare, kamu bisa lebih tahu cara buat merawat diri sendiri. Kalau semua yang distandarkan orang lain tadi itu baik buat kamu, ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya kamu emang nggak bisa nonton film psikopat tuh bunuh-bunuhan gitu, itu bikin kamu mual. Atau kamu nggak bisa denger lagu yang keras, berisik, atau ajeb-ajeb gitu. Atau ketika kamu berusaha terlalu keras, misal kamu diet sampai kamu sakit, kamu belajar mati-matian sampai kamu lupa menikmati masa remaja kamu. Apa hal-hal yang kayak gitu, dengan kamu terus berusaha menjadi apa yang diinginkan orang lain, apakah itu bakal baik buat kamu? Enggak. Kedepannya kamu bakal hancur. Kamu bakal menjadi sosok yang gak kamu kenali lagi. Kamu gak bakal menjadi diri kamu sendiri lagi. Itu kerasnya pengaruh lingkungan sama kita. Tapi bukan berarti cuma hal-hal dari luar yang bisa bikin kita gagal menerima diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita sendiri bisa jadi orang paling jahat di hidup kita sendiri. Dalam pikiran kita ada banyak suara-suara yang omongannya lebih pedes dari mulut tangga. Suara-suara itu bilang, lo gendut, lo jelek, gak bakal ada yang mau sama lo. Lo gak berguna, selera lo payah, lo freak. Lo kok gak bisa begini, lo kok gak bisa begitu. Sebenarnya lo bisanya apa? Lo gak berguna. Itu cuma sedikit, cuma sekian dari beberapa suara-suara jahat yang ada dalam kepala kita. Tapi itu jahat kan? Jahat banget. Bagaimana diri kita sendiri, pikiran kita sendiri bisa bikin kita benci sebenci-bencinya sama diri kita sendiri. Makanya menerima diri sendiri itu penting. Makanya kita itu perlu belajar untuk menerima diri kita sendiri apa adanya, supaya kita nggak sejahat itu sama diri kita sendiri, supaya kita lebih paham sama diri kita, apa yang baik buat kita, apa yang bagus buat kita, apa yang enggak, apa yang kita mau, apa yang bikin kita bahagia. Hidup itu singkat loh, cuma sebentar. Apa kita mau menghabiskan hidup kita dengan terus menjadi orang lain, sampai kita lupa menjadi diri sendiri, sampai kita nggak inget buat menikmati hidup dengan apa yang benar-benar bikin kita bahagia. Tapi menerima diri sendiri kan nggak semudah itu. Kayak emang nggak mudah, emang nggak langsung simsalabim jadi apa, nggak dalam semalam kita langsung bisa menerima diri kita sendiri. Ini butuh perjuangan, ini jalan yang panjang, butuh banyak keringat, darah atau air mata. Tapi sepanjang apapun, selama apapun, sesulit apapun, diri kita selalu layak buat diperjuangkan. Karena kalau bukan kita yang berjuang buat diri kita, siapa lagi? Caranya gimana? Ada banyak cara buat menerima diri sendiri. Aku nggak bakal nyebutin semuanya, cuma beberapa. Paling penting, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Dan ini mencakup keseluruhan hal tentang diri kita, baik positif atau negatif. Kamu harus menerima kalau pipi kamu cabi, rambut kamu keriting, kulit kamu sawo matang, kamu payah di pelajaran matematika, nyanyian kamu cuma bagus di kamar mandi doang. Dan gak harus hal-hal yang negatif aja, hal-hal yang baik itu juga harus kita terima. Kadang-kadang hal-hal dari diri kita yang kita anggap buruk itu justru suatu kelebihan. Pipi cabi itu imut, rambut keriting sama kulit sawo matang itu eksotis. Kamu emang lemah di matematika, tapi kamu jago di bahasa. Nyanyian kamu emang gak sebagus Ariana, tapi soal PUBG kamu juaranya.
kita harus bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, sebagai seorang manusia. Dan sebagai manusia, kita nggak harus sempurna, kita nggak harus dituntut untuk serba bisa. Kita boleh punya kekurangan, kita boleh punya salah, kita boleh punya kelemahan, kita boleh punya suatu bidang yang nggak kita kuasai. Penerimaan diri ini juga erat kaitannya sama mencintai diri sendiri. Kita bisa boleh menerima diri kita dengan mencintai segala hal dan kita mengakui dan menghargai diri kita sendiri apa adanya. Terus kita juga diperbolehkan buat merasa. Menerima diri sendiri ini bukan cuma soal penampilan luar, bukan cuma soal kelemahan, kelebihan, kemampuan atau segala macamnya, tapi juga soal emosi-emosi yang ada dalam diri kita, perasaan-perasaan yang ada. Orang kan sering bilang nih, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh apa-apa, nggak boleh merasa. Mana bisa begitu? Karena kita itu bukan batu, bukan dinding, kita manusia. Dan sebagai manusia, kita punya rasa. Dan kita berhak buat merasa. Pas hal-hal terjadi, nggak sesuai sama keinginan kita boleh marah, kita boleh sedih. Pas kita dikhianatin sama orang yang paling kita percaya, kita boleh merasa kecewa. Kita boleh sedih sama hal-hal yang emang bikin kita nangis. Ya, sealay apapun kelihatannya. Nangis karena drakor, karena anime, karena pacar gak ngasih kabar, karena atlet favorit kita cedera, karena habis kena bentak. Perasaan-perasaan itu valid dan ada, dan kita boleh merasakannya. Seringkali kita nggak bisa mengontrol perasaan kita, apa yang bakal kita rasakan, emosi apa yang bakal muncul. Dan itulah kenapa perasaan-perasaan itu diwajarkan dan diperbolehkan buat ada dan dirasakan. Yang bisa kita kontrol itu perilaku kita, bagaimana kita bakal bereaksi sesudahnya. Misal nih, kita boleh marah, kita boleh kecewa. Tapi kalau misalnya nanti kita nyakitin orang, kita tonjok orang, kita bentak-bentak orang, itu yang salah. Karena perilaku itu udah termasuk dalam ranah kontrol kita. Kenapa kita perlu buat merasakan perasaan-perasaan kita? Karena buat sembuh, kita perlu mengakui kalau luka itu ada. Buat pulih dari rasa kecewa, pertama kali kita harus ngaku kalau kita itu dikecewakan dan kita udah merasa kecewa. Karena gimana kita mau sembuh kalau kita nggak mengakui luka itu ada? Gimana kita mau memperbaiki kalau apa-apa yang rusak itu kita tutup-tutupin dan kita berpura-pura semuanya baik-baik aja? Terus, kita juga harus berhenti terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Oke, sampai taraf tertentu membandingkan diri itu baik. Ada yang namanya persaingan sehat, ada yang namanya motivasi. Kita bandingin diri kita sama orang paling pintar di kelas dan kita termotivasi menjadi belajar, itu bagus. Tapi kalau misalnya perbandingan ini udah berubah menjadi merendahkan diri sendiri, membenci diri sendiri, menganggap diri sendiri nggak berguna, berhenti di sana. Itu nggak lagi sehat, itu bukan lagi perbandingan. Itu tindakan menyakiti diri sendiri, membenci diri sendiri, itu jahat ke diri sendiri. Kalau kita terlalu sering melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, ke orang-orang, kita bakal lupa buat melihat langkah kaki kita sendiri. Kita bisa jatuh, kita bakal kesandung dan kita bisa jatuh. Kita juga harus berhenti sibuk untuk memenuhi ekspektasi orang lain, menuruti kemauan orang lain, sibuk menjadi orang lain. Stop terlalu bergantung sama apa kata orang, kata mama, kata papa, kata teman, kata pacar, begini begitu. Maka kita harus menjadi begini dan begitu. Oke, kalau apa yang mereka bilang itu baik buat kita, cocok, bikin kita bahagia. Tapi kalau misalnya enggak, kita sendiri yang bakal menderita. Karena apa yang cocok sama orang lain belum tentu cocok sama kita. Sendal buat kaki kanan nggak cocok dipakai buat kaki kiri. Kita seharusnya menjadi orang yang paling tahu apa yang cocok buat kita, apa yang baik buat kita dan apa yang nggak baik, apa yang kita butuhkan dan apa yang bikin kita bahagia. Makanya kita harus mulai merenungkan ini. Kita harus berpikir lebih dalam soal penerimaan diri. Berhenti terlalu sibuk ngelihat ke sekitar. Berhenti mencoba untuk diterima. Mulai melihat diri sendiri dan mulai menerima diri sendiri. Pikirkan baik-baik, tanya ke diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang cocok buat kita, apa yang bikin kita bahagia. Sebenarnya, apa diri kita sudah menjadi diri kita sendiri? Sebenarnya, apa kita sudah menerima diri kita sendiri?
Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video aku. Semoga kita semua bisa mulai menerima diri kita sendiri apa adanya. Semangat semuanya, sampai jumpa di lain hari.